Teman-teman, ini kita sudah balik lagi ke lokasi di mana kita tadi berangkat ya. Dimana informasi kita dapatkan dari makhluk Likdam yang ada di Pulean memberikan gambaran mengenai kerajaan Saldapura. Saldapura teman-teman ya. Sebenarnya kita berangkatnya ke Pulean itu sudah melewati sungai ini, kita nyebrang teman-teman. Tapi Astagfirullah, sampai ke sini tiba-tiba banjir bandang ini ya teman-teman ya. Baru banget ini datang ini. Kita bingung juga ini nyebrangnya nanti seperti apa ya. Nanti kita nyebrang di bawah sana. Kamu gede banget, gak mungkin kan kita untuk menyeberang. Nunggu satu nunggu. Pulangnya saya mau panggil salah satu makhluk yang menjaga di gerbang. Mediator. Jangan terkorek loh mas. Jangan terkorek lah. Ditarik. Punten, maju. Mas, maju. Siapa kalian? Awas. Didorongin aja bang, dongsokin aja bang, apa bang? Agak ditarik ke sana mas. Mohon maaf sekali, apakah jenengan itu menjaga gerbang dari kerajaan Saldapura itu? Benar. Kau dari kerajaan mana? Seperti ini, Mas atau Pak atau Bang Tuan. atau Tuan. Jadi saya dari lereng Pulean. Saya mendapatkan kabar atau saya diutus untuk menemui raja dari kerajaan Saldapura ini. Siapa yang menyuruhmu? Likdam namanya makhluknya itu. Saya tidak mengenalinya. Ya mungkin Tuan Raja sudah mengenal makhluk itu, makanya izinkan saya bertemu langsung dengan Tuan Raja yang ada di Saldapura ini. Betul. Apakah kau diundang oleh rajaku? Saya sudah diundang, tapi saya mau berdiskusi. Tentang apa? Ya mungkin tidak etis lah, saya juga bicarakan kepada sampean. Saya langsung ke Tuan Rajanya saja. Baiklah. Kepo lah. Apa yang kau katakan? Kepo Apa itu kepo? itu airnya lagi gede banget. Biasa kalau hujan deras, pasti. Iya. Makanya ini kepo ini. Ya takut. Ada yang Itu sih. Baiklah, kalian tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan panggilkan adipati dari kerajaan Saldapura. Loh, bukan rajanya langsung. Saya takutnya kalian akan mengacau di kerajaan ini. Tunggulah sebentar. Silahkan, saya tunggu di sini. Awas ditarik ya bang. Kameranya kena air. Kita tunggu keputusan dari Raja. Sorry teman-teman, ini kamera. Tadi penjaga kepo mas. Hah? Tadi penjaganya. Bang Bayu, Bah. Mau buru. Bang, kain bang. Kita berarti pulangnya nunggu ini Mas Bayu. Apa muncul lagi, tahu lagi? Bukan muter balik. Kita tidur di sini mungkin berapa jam nunggu ini agak surut airnya ya. Ini kan airnya melar, Bah. Harusnya dipungson ya. Apa hubungannya sama pungson? Biasanya kalau melar dihabiskan sendiri. Kalau nengsol mas. Nengsol dulu kayak pungson. Dapat
Japlok tuh. rusak tuh. Awas. Maju. Apa urusannya? Takut nyemplung. Maaf. Maju sedikit. Siapa kalian? Saya namanya tim Dante. Saya datang ke sini mendengar kabar dari Likdam dari Pereng Kulean untuk menanyakan atau berunding sesuatu kepada Tuan Raja yang ada di Saldapura ini. Ada urusan apa kau dengan Tuan Raja? Di sini, saya Adipati Topong Wismo harus memastikan terlebih dahulu sebelum kau bertemu dengan Tuan Raja. Apakah kau benar-benar ada urusan yang penting dengan Tuan Raja? Atau hanya kau ingin merusak kerajaan Saldapura? Makanya ya izinkan saya bertemu dengan Tuan Raja saja. Tidak, sebelum itu, apa urusan kau dengan Tuan Raja? Saya harus mengetahui terlebih dahulu urusan. Seperti ini. Saya ingin menanyakan sesuatu mengenai sejarah. Apakah kau sudah lama tinggal di kerajaan ini? Tentunya saya sangat lama di kerajaan ini. Apakah kau tahu kerajaan ini adalah keturunan atau ada truk dari Wonoboyo? Kau mengetahui informasi ini dari mana? Ya ini makanya saya ingin berunding. Baiklah, jelaskan semuanya. Biar saya mengetahui niat baik atau niat buruk ada dalam dirimu. Sebelumnya ingin saya memastikan dulu, apakah dulu di dalam kerajaan Saldapura ini ada suatu peperangan yang maha dahsyat, perebutan kedudukan adipati, yaitu Mulego dan satu lagi Margirakso. Kau mengetahui tentang kerajaan Saldapura ini dari mana? Yang saya katakan dari salah satu makhluk yang ada di Kulean itu, namanya Likdam. Saya datang ke sini tidak ada niat sedikit pun untuk membuat gaduh atau onar. Saya datang ke sini ini murni untuk menanyakan perihal kepentingan yang sedang saya hadapi. Jadi jika memang sejarah dari kerajaan Saldapura ini dulunya pernah ada peperangan perebutan kedudukan adipati, yaitu dari makhluk yang bernama Mulego dan Margirakso. Memang benar jika memang itu ceritanya apa adanya. Saya ingin mengetahui pertarungan itu secara detail. Baiklah, memang benar. Dahulu kala di kerajaan Saldapura untuk memilih tahta dalam kerajaan ini memang melakukan persaingan. Dan dengan kejadian itu, sekarang kerajaan Saldapura tidak lagi melakukan sayembara. Karena dengan sayembara memakan banyak korban. Dan sayalah dipilih langsung oleh Raja Saldapura untuk menjadi adipati, benteng pertahanan utama dalam kerajaan ini. Lalu, apa urusannya kau dengan sejarah kerajaan ini? Seperti ini. Konon pertarungan dua makhluk perebutan adipati itu menggunakan pusaka yang bernama tombak baru gunting. Pusaka itu digunakan oleh Margirakso.
di mana ketika pusaka ini digunakan oleh Margirekso menancap di dadanya Mulego, sehingga pusaka ini patah dan hilang salah satu mata dari pusaka baru kelinting ini. Tujuan saya datang ke sini, saya mendapatkan pusaka ini dari salah satu makhluk kepercayaan Margirekso, yaitu kakek Manwis. Siapa beliau? Marnarwis. Beliau adalah mahaguru atau pembimbing dari makhluk yang saya kenal, yaitu Mbak Endang. Mungkin Tuhan tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui makhluk itu. Nah, apakah benar yang tadi saya ceritakan bahwasanya salah satu mata tombak itu patah menancap di dadanya Mulego itu? Yang saya ketahui, Margirekso memang memiliki pusaka baru kelinting. Dan kematian Mulego memang tertancap sebuah pusaka di dadanya. Akan tetapi, mana mungkin pusaka ini ada di tanganmu? Ya, seperti yang tadi ceritakan, saya disuruh untuk menyempurnakan pusaka ini dengan cara mencari salah satu mata yang telah patah, dimana nanti jika memang pusaka ini sudah benar-benar sempurna, pusaka ini akan digunakan dalam hal kebaikan. Betul. Tujuan saya datang ke sini untuk memastikan bahwasanya patahan dari baru kelinting yang menancap di dada salah satu prajurit yang bernama Mulego itu masih ada atau tersimpan di sini, dan saya mau pinta untuk menyempurnakan pusaka ini kembali. Baiklah, tentang patahan dari pusaka yang menancap di dada Mulego, saya tidak mengetahuinya. Karena sesaat terjadinya sayembara perebutan tahta kerajaan menjadi risau. Banyak pihak yang menyerangnya. Dan kematian itu diurus langsung oleh resi di kerajaan ini. Pengurus pendekar yang telah meninggal. Namanya Resi. Benar. Apakah Resi itu mengetahui keberadaan mata tombak yang telah menancap di dadanya Mulego? Saya kira dia mengetahui apapun, benda apapun yang menancap di tubuh makhluk yang telah meninggal. Karena dialah yang mengurus semua ritual-ritual kematiannya. Entah itu membersihkan, entah itu meleburkannya, membakarnya. Apakah Resi itu masih hidup? Resi itu masih ada di sini. Resi Wanasari. Kau bisa menanyakan itu semua kepada Resi Wanasari. Baiklah, jika memang Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan Resi Wanasari, izinkan saya untuk berbincang kepada Resi Wanasari. Mungkin kepentingan saya dengan Resi Wanasari bukan lagi kepada Tuan Raja, tapi salamkan saya, hormat saya kepada Tuan Raja Salgapura yang ada di sini. baiklah, saya terima kesopanan kalian untuk datang ke kerajaan kami. Dan saya, baiklah, Gana akan saya sampaikan kepada Tuan Raja. Akan saya panggilkan Resi Wanasari ke hadapan untuk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaanmu itu. Dan saya
tidak menyangka tombak baru Kinting ini jatuh di tangan manusia seperti dirimu. Apakah mungkin kau menjadi keturunan dari Bukan. Terang Wonoboyo. Wonoboyo. Ya saya dengar malah Wonoboyo ini malah dari kerajaan Saldapura. Baiklah, akan saya panggilkan Resi terlebih dahulu. Silakan. Dari Marcel. Jadi saya ini harus mengingat banyak makhluknya, Apa sih kamu, Sel? ribuan makhluk yang namanya itu bukan nama-nama manusia yang zaman modern seperti ini, teman-teman. Kakek Waris. Marnawis. Narwis. Marnawis. Manwaris. Siapa yang kebuka Manwaris? Ya, mau dimaklumi ya. Namanya lidah baru itu ya. Iya, Baru denger nama terus ngucapin yang kadang. otaknya buatan Tuhan ya, Pak. Iya, kalau buatannya Marcel jebol. Marcel bisa bikin apa? Kamu jangan dipertegas, Wan. Tania, Jangan dipertegas, Wan. Bikinan Allah loh, Van ya loh. Van ini ganjilnya gimana, Van? Ini gimana ini Mas tadi udah cobanya? kita nunggu dari Resi Wanasari itu namanya. Tapi saya ini apa? Saya punya saudara di Wanasari itu. Wonosari. Oh, Wonosari. Wanasari. Kita kasih ya. Salam dulur dari tim Kaseh yang ada di Wonosari. Wonosari. Sare, halo. Sodong apa ya namanya ya daerahnya ya. Lupa lah. Intinya daerahnya ada dua lawanya, teman-teman. Namanya Gua Lawa yang bawahnya itu sedang ditambang pupuk dari tai-tai kotoran burung walet. Ya intinya itulah tambang pupuk di Gua Lawa. Gua lawa ya. Kalau kamu gua apa kemarin Iwan ya? Gua gue. Apa ya? Kamu kan main ke gua Daerah apa? Sodong apa Palu. Ponjong. Monjong. Dulur, salam. Iya. Salam juga yang di Bojong ini Mas. Ponjong. Bojong kok. Mungkin yang ada di Wonosari bisa diabsen. Apa ini Mas? Assalamualaikum. Salam Seti. Ada apa kamu manggil? Melalui Adipati Topo. Saya ingin menanyakan sesuatu. Dan tadi Adipati Topong Ismo Ya, Topong semua. mengatakan masalah apa yang menjadi yang dihadapi saya itu sampean lah yang mengetahui semua. Jadi yang pertama mungkin sampean tidak asing mengenai pusaka tombak baru keliling ini. Bisa kau memegang pusaka. Jika saya ceritakan ini sangatlah panjang. Yang terpenting tujuan saya memegang pusaka ini bagaimana cara saya menyempurnakan pusaka ini dengan mengembalikan salah satu mata dari tombak baru keliling ini agar pusaka ini bisa digunakan di jalan kebaikan. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan bahwasanya pusaka ini telah digunakan oleh dua makhluk yang bertarung dalam satu kerajaan, yaitu Margireso dan Mulego, di mana dua dari itu semuanya Mas. Ibu kurang. ya mohon maaf sekali katanya lebur kedua-duanya. Yang satu lebur dalam keadaan menancap salah satu mata tombak baru ini, yaitu Mulego itu.
Dan tadi makhluk yang bernama siapa? Tobong. Tobong mengatakan jenengan sebagai resi yang merumat atau merawat posisi dari prosesi kematian orang makhluk yang ada di mengabdi di kerajaan. Mungkin dirimu mengetahui persis di mana pancapan dari mata tombak ini berada. Memang saya Resi Marasada yang mengurus negara kematian kerajaan saya. Dan saya juga yang mengurus saat kematian Muluka itu. Memang saya juga yang mencabut tombak baru pintu yang menancap di dada Muluka. Loh. Itu di mana itu? Kita sudah ketemu sampai akarnya. Akan tetapi Waduh, ada tapi ya. saat ini saya tidak tahu keberadaan tombak baru pintu ini. Ini tombaknya. Katanya informasinya Saat itu pikiran di dalam kerajaan sangatlah kacau. Dan yang saya ingat, waktu prosesi pemandian dari Muluka itu, setelah saya mencabut, dan saya langsung membuang, tidak memikirkan mata tombak baru klinik itu. Semuanya fokus, semuanya hanya melihat dan mengurus prosesi kematian Muluka itu. berarti dicabut sama sampean langsung dibuang. Benar. Dari kejadian itu membuat penyesalan dari Raja Sandapura. Menjadi pelajaran, tidak lagi membuka sayembara ketika siapa yang mau diangkat menjadi gelar adipati. Tidak ada sayembara. Loh, dibawanya kemana? Seingat saya, waktu saya mencak, saya lempar tidak jauh dari prosesi pemandian. Sampean lempar tidak jauh dari sampean dari prosesi pemandian Muluka itu. Prosesi pemandian itu ada di lokasi mana? Mungkin saya coba mencari ke sana, siapa tahu sisa-sisa energi ada di sana bisa saya deteksi. Prosesi pemandian Muluka ada di belakang kerajaan. Ada di sana. Apakah saya boleh ditunjukkan mungkin pakai gambaran tangan sampean? Apakah sudah terlihat? Cukup dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih padamu. Mungkin untuk saat ini saya langsung menuju ke prosesi pemandian Muluka. Lokasinya terakhir di mana? Silakan. Baiklah. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke kerajaan. Salam hangat dari saya, kedua dari saya untuk Tuan Raja Saldapura. Siapa namamu? Saya karena Karena
akan saya sampaikan salam. Saya pamit. Salam. Pegangin. Untung pas banyak. Utang banyak ya sama batang. Baik, teman-teman. Saya kira tadi sudah bersenang-senang karena yang kita cari sudah ada di depan mata. Ternyata kita harus melakukan sebuah perjuangan kembali, di mana waktu prosesi pencabutan salah satu mata tombak baru gelinding itu, Resi Wanasari itu membuangnya begitu saja karena dianggap sudah tidak penting lagi, juga tidak berfokus pikirannya mengenai pusaka itu teman-teman, yang difokuskan kesugihan yang ada di dalam kerajaan itu. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan gambaran di mana terakhir patahan mata tombak itu dibuang. Mungkin di pagi atau siang hari ini kita langsung saja menuju ke tempat yang sudah kita dikasih tahu oleh makhluk itu. Oke, siap ya? Gas lah ya, daripada kita nunggu Nyambi. sungai ini surut mungkin Kita harus coba. berapa jam Di mana ya? sih? Ini nanti Di belakang. Terus gimana sih? Wah, kamu nyemplung. muter lagi di hutan ini belakang ini, yuk apa yuk. Ada pohon sini. Teman-teman, dinginnya pol ya, luar biasa. Terus jeblos protes elu, tidur dawet. Dik, bang. Aduh, mak mas. Oke, ribet ya. Tiba-tiba langsung pada kesurupan kabeh kok. Ada apa ini? Kami dari utusan Bragamaya. Oh, Bragamaya, ya. Bagaimana? Oh, Kami dari pihak pengamanan Bragamaya. Dengan sengaja menemuimu. Karena Benar sekali. kau terbukti melakukan kesalahan besar. kesalahan. Ya memang benar, saya kemarin habis ke sana. Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan. Bersabar. Kau terbukti telah melakukan pencurian pusaka di dalam Bragamaya. Astagfirullah. Bunuh saja cepat. Tangkap dia. Maksudnya apa sih, Mas? Kau akan mengakuinya sendiri atau perlu kami buktikan? Tunggu dulu ini. Saya tidak tahu apa-apa ini tiba-tiba. Kalian datang mengatakan bahwasanya saya melakukan pencurian sebuah pusaka yang ada di gudang pusaka Bragamaya. Itu kenyataannya. Kita memikirkan itu tidak sekejap. Kami mengumpulkan banyak bukti dan saksi-saksi di dalamnya sampai akhirnya tertuju namamu sebagai pelaku pencurian itu. Kami tidak sembarang menuduh. Bragamaya memiliki aturan. Bragamaya memiliki susunan pertahanan yang tidak akan mudah untuk dijebol, apalagi dicuri. Apa itu kata? Sudahlah, dia tidak mau mengakuinya, maka bawa saja mayatnya ke depan Bragamaya. Jangan nuduh loh, fitnah gue. Ya, saya mengakui memang saya habis dari Bragamaya tadi malam. Akan tetapi, saya berani bersumpah saya tidak mengetahui atas hilangnya pusaka yang ada di gudang pusaka itu. Mana mungkin pencuri mengaku? Itu menjadi kata-kata yang sudah sangat sering terdengar. Jika kau tidak percaya kami utusan dari Bragamaya, dan kau tidak percaya bahwa kami telah melakukan penyelidikan, kami memiliki bukti. Berikan suratnya.
Surat ini ditandatangani langsung oleh pemimpin yang kami sebut sebagai Raja Bragamaya. Dia mengutus kami untuk melakukan penangkapan terhadapmu. Kau bisa periksa sendiri dan kau bacakan sendiri. Bagaimana Mas? Atas dasar pencurian pusaka. Berapa nih? Ujang Kobra. Jangan seolah-olah kau tidak mengetahui nama pusaka itu, sedangkan kau pelakunya. Manusia biadab brengsek. Astagfirullah. Cepat bunuh saja. Ingat, tidak ada makhluk yang kenyang bisa masuk ke dalam Bragamaya. Kemudian makhluk yang dangkal tidak bisa keluar dari pusat kesucian Bragamaya. Apalagi makhluk yang mencuri. Dia mengotori kesuciannya. Sampai ujung dunia pun akan kuseret mayatmu sampai depan pintu gerbang kesucian Bragamaya. Saya berani membuktikan, saya berani bersaksi sekalipun tuan sudah mendapatkan surat penangkapan saya mengenai pencurian barang itu. Silakan tuan buktikan memang benar kalau saya adalah pencurinya. Dia ingin malu. Dia ingin malu. Sudahlah, mengakui saja. Silakan tuan, silakan tuan. Loh, Makhluk di tempat ini. Keluar keluarlah semuanya. Di sini ada manusia yang sangat sombong, yang tidak mengakui kesalahannya. kalau ada bukti, Diam kau. kalau ada bukti pasti Mas Ganang Kalian ngaku. Ada bukti juga nggak ada. Ah, fitnah banget ke. Keluarlah, Yes, datanglah kemari. Saksikan. Kau ingin melihat mukanya, merasa malu. Kok katakan pusaka Ujang Kobra? Nah, Saya mendengar namanya saja benar-benar asing, yang pertama. Yang kedua, saya atas dasar prinsip, memang saya tidak mengambilnya, saya merasakan itu adalah benar, saya berani bersidang, berdebat argumen, bahkan membuktikan apa mau yang kalian ingin buktikan kepada saya. berkumpul dan berbaris di tempat ini sebagai berkumpullah semuanya. Pas. Sekarang saya ingin membuktikan kebenaran. Berkumpul semuanya. Dan saya berprinsip yang benar tidak mungkin akan salah. Saya di sini tidak merasa takut sedikit pun terhadap keduanya itu. Karena saya merasa tidak melakukan hukum. Kita akan menyaksikan surat hasil penyelidikan. Malah jadi ribet urusannya, kok ada fitnah juga. Bukti pertama kau yang Apa? melakukan pencurian. Kita nggak ngambil kan? Dari awal kau masuk, kau tidak mengikuti tata cara yang diberikan oleh Bragamaya. Yaitu langkahmu harus menginjak tanah tanpa tersentuh apapun. Kau melanggar itu. Kau mengakui atau tidak? Ya, Loh, Mbok, Jawab dengan tegas. Mas, Mbok udah lepas alas kaki, Mbok. Hei, Apa lu? diam kau. saya masuk melepas alas kaki saya membersihkan rumput-rumput yang menghalangi tanah ke Nah, kulit kaki saya. betul. Memang saya sesuai prosedur apa yang diperintahkan oleh penjaga dari gudang pusaka Bragamaya ini. Berkumpul semuanya. Tapi bukti mengatakan tidak demikian. Sebelum kau membabat habis rumput-rumput di tempat itu, kau sudah masuk ke dalam. Tidak sama sekali. Kau bisa mengelak lagi, manusia. Dan yang kedua, jika kau punya bukti lagi, tidak ada manusia lain setelah dirimu yang masuk ke dalam Bragamaya. Sedangkan kejadian hilangnya pusaka Ujang Kobra itu terjadi setelah kau masuk ke dalam Bragamaya. Nah, Bragamaya dilindungi ketat, baik itu makhluk dari golongan kami maupun golongan manusia. Dan
Kau adalah makhluk terakhir yang hadir di dalam Bragamaya. Setelah itu, terbuktilah ada satu pusaka yang hilang dari tempatnya. Terus apa yang mau sampai buktikan bahwasanya saya pelakunya? Dan ingat, walaupun pusaka Bragamaya dipinjamkan, asal kau tahu, setiap pusaka di dalamnya ada tanda yang bisa kami cari di mana keberadaannya. Itu adalah bukti yang pasti. Sekalipun kau karam di dalam tanah, kami bisa tahu. Sekalipun kau lempar ke dalam air, kami bisa menyelam dan menemukannya. Sekalipun kau lempar ke dalam laut, Ya, saya tahu pengobatan itu. Silahkan buktikan saja, Tuhan. Jika memang saya bersalah, silahkan buktikan saja, Tuhan. lihat ini baik-baik. Semuanya, saksikan. Dia pencurinya. Jangan langsung pencuri gimana? Buktinya, Kau cukup diam di sini. barang buktinya mana? Berikan kekuatan kalian. Mau diapain? Subhanallah. Mas, angin apa ini, Mas? Mas. Ini kekuatan apa sih ini? Astagfirullah, saya deg-degan banget. Semuanya, saksikannya. Lihatlah manusia ini, pencurinya. Lihatlah semuanya, lihat. Sudah terbukti di sini. Mas, Mau mengelak apa lagi kau manusia? Benar Tuhan. Memang benar ini. ya Allah. Tertangkap sudah. Lihatlah mukanya. Dia kasih malu atas bohong mencurinya. Dengarkan kalian. Kalian tahu apa itu Bragamaya. Kalian suatu saat akan membutuhkannya. Kau berutang jasa kepada Bragamaya. Dan manusia ini mengkhianatinya. Benar. Dan kalian semua menjadi saksinya. Oh, apa yang kau katakan? Kau mengambil pusaka ini dari dalam tubuh saya. Lalu kau mengelak apa lagi? Ini adalah bukti yang sangat jelas. Iya, tunggu dulu sebelum saya berbicara. Dari tadi saya mengalah, saya tidak berbicara apa-apa. Artinya saya mengambil pusaka ini tentunya menggunakan tangan. Tentu menggunakan tangan. Lalu saya masukkan ke dalam tubuh saya. Ya, saya akui kau memiliki ilmu yang tinggi. Berarti di situ ada bekas tangan saya. Memang seperti itu adanya. Dari tadi Betul-betul, saya Mas. memegang sedikit pun. Saya yakin kau bisa merasa. Mana mungkin kau bisa Dia. Diam dulu. Yang lain diam dulu. Ini Mas Danang sedang menjelaskan. Dengan pikiran yang jernih. Di sini bukti sudah jelas. Mana mungkin ada manusia mengambil benda tanpa menyentuh. Itu lucu. Mohon maaf, Tuan. Suruh yang lain diam, biar Mas Danang bisa biar Mas Danang bisa menjelaskan secara gamblang. Jadi tolong beri waktu untuk bicara lah. Kalau kayak gini ribut nggak ada. Saya yakin kalian sudah tidak sabar untuk menggotong mayatnya. Tapi tunggu dulu. Diam kamu. Biarkan dia memberikan pesan-pesan terakhir. Iya, harus dong. Yang pertama, manusia diberikan tangan untuk segala aktivitas dalam hidupnya. Tenanglah kalian. Perihal mengambil ini saya yakin tidak mungkin saya mengambil ini dengan lidah. Tidak mungkin saya mengambil ini dengan kaki. Yang saya pastikan mengambil ini dengan tangan.
Lalu saya masukkan ke dalam tubuh saya. Tadi kau mengambil pusaka ini dari dalam tubuh saya. Dan dari tadi saya tidak menyentuh sedikit pun tangan saya dengan pusaka ini. Coba kau rasakan energinya. Mungkin kalau bahasa manusia adalah sidik jari. Ya, betul Mas. Goresan-goresan tangan yang mengambil pusaka ini siapa? Bisa kau cocokkan dengan garis tangan yang ada di telapak tangan saya. Lalu jika memang saya pelakunya, saya siap dibunuh di sekarang. Kematian juga. Lalu siapa lagi? Hah? Mana mungkin ada makhluk selain dirimu yang mengambil setelah itu menjaga beragamanya saat ketat. Dirimu adalah makhluk yang terhormat. Saya yakin siapapun yang menjaga beragamanya adalah makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang berpendidikan, makhluk-makhluk yang sangat disegani banyak makhluk. Akan sangat sayang sekali jika tuan-tuan sekalian bersifat seperti ini. Sumpah, saya menyaksikan. Kau menghinanya. Saya bukan menghina Kau ya. menjelek-jelekan kami. Yang saya katakan mengotori nama baik gudang pusaka atau Bragamaya. Jika tuan-tuan bertingkah laku seperti ini, Kami hanya menjalankan tugas di sini. ada cara yang lebih halus, tuan. Bukan caranya seperti ini. Silakan tuan buktikan. Silakan tuan tunjukkan. Silakan tuan buka kebenaran melalui. Bagaimana ketua? Apa yang harus kita lakukan? Ayo tadi ambilkan daun. Daun, kau dengar nggak? Daun. Sabar. Mas, Mas. Pegang ini. Gunakan ilmumu. Tunjukkan. Silakan. Jangan seolah-olah kau sibuk dengan tanganmu. Berikan. Lihat. Gimana itu Mas? Garis tangan ini langsung. Bentar, saya coba lagi. Mari. Asal tuan tahu, saya peringatkan sekali lagi. Garis tangan Tuhan ini, tangan saya ini diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda dengan makhluk manusia yang lain. Saya yakin kebenaran bisa diungkap melalui garis tangan saya. Takutnya kau berubah sihir kali ini. Nah, Tidak ada yang bisa memanipulasi perihal garis tangan. kau mungkin tidak bisa merubah ini, akan tapi kau bisa merubah ini. Kau sudah teliti dengan cara mengatur garis tangan itu. Saya sangat teliti untuk melakukan ini, karena ini adalah keahlian saya. Sekarang gampang Tuan. Jika memang Tuan adalah makhluk yang hebat, saya yakin Tuan bisa memanggil siapa garis tangan itu. Kenapa harus repot? Tak usah malu Tuan. Saya tidak merasa disakiti di sini. Saya ikhlas dituduh model seperti apapun juga. Yang penting kita saling bersaudara, nama baik Bragamaya tetap terjaga. Itu saja cukup Tuan. Ini bukan garis tangan manusia. Nah, saya tahu itu.
Astagfirullah. Angin apa sih mas? Mas? Kau tahu ini siapa? Ini Barto. Panggil Barto ke sini. Baiklah. Wah, saya dia. Wah, kita dituduh maling kok. Mas Ganang dituduh maling ini kok. Ini apa? Nah ini, Jam apa? ini ada yang datang dari Bragamaya kok. Kau apa nih? Itu apa lu sih? Gimana siapa mas? Apa kita cari-cari tinggi kok? Begitu. Saya kenal makhluk ini. Pagi-pagi kau menemuiku. Siapa namanya, Pak? Yang siapa sih? Calon itu loh. Oh, si Tai. Siapa si Tai? Bukan namanya siapa? Wah, namanya lupa saya lah. Ada ketulan lagi. Siapa itu? Kau melakukan apa? Ini si Cawo mau diempukan itu loh. Iya, yang dibukan bahan dari sana. Katakan yang sebenarnya. Hei, siapa namamu? Tabulsa. Oh iya, Pak. Tabulga. Dia buat buka. Ayo, jelasin Dia dong. Barto. 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 Dia mengatakan kepadaku Tabulga. Betul. Dia menemuiku di pagi hari. Dia menawarkan, "Woi, jika kau ingin mencari pusaka atau membenarkan pusaka, saya punya empu." Seperti itu sama saya. Dia adalah bagian dari Bragamaya. Kapan? Bagian dari Bragamaya, Mas. Ini yang benar ini. Dia siapa? Kau sudah tidak perlu berbohong. Jangan permalukan Bragamaya di hadapan manusia ini. Ini ulahmu. Garis tanganmu sudah tertulis jelas di sini. Bagaimana bisa saya Ini gimana sih, Mas? yang melakukan ini? Bisa, karena kau bagian dari Bragamaya. Ya memang saya mengabdi. Ini Bragamaya. Oh, saya ingat. Kau menemuiku pagi hari ketika saya pulang dari Bragamaya. Terus kau mengusap-ngusap saya. Kau menanamkan ini di badan saya. Oh, katakan yang Kau jujurnya. mengaku sebagai Tabulga, sebagai yang menawarkan jasa kepada saya untuk membenarkan pusaka dari baru kelinting untuk dielaskan. Kau bilang, Oh, ini pelakunya Fik ini. kau keluar sambil berbicara kasar karena saya tidak mau. Iya itu loh, Mas. Saya paham ini. Saya paham. Weh, kau usah. Siapa dia? Oh, siapa dia? Siapa dia? Saya mengatakan di sini sudah tertera jelas garis tangan menempel pusaka ini. Ngaku loh, ngaku loh. Memang pekerjaan saya membersihkan pusaka. Tuhan mengetahui itu. Iya, jelas ini bukan manusia. Iya, memang saya yang. Lalu apa hubungannya kau dengan dia? Kau harusnya bekerja di Bragamaya. Untuk apa kau keluar menemui dia? Nah, Kalau bukan untuk menanamkan ini dalam tubuhnya. nah Fik itu tuh, Mas. Manusia, kapan kita bertemu? Guys, Alah. kamu. Apa kau bisa membuktikannya? Lagi pula, kamu manggil itu. Tabulga. Kamu bilang kok. Maling mana ngaku lah. Ya, Saya tanya kepadamu, apa tujuan utamamu memberikan ini pada manusia itu? Dan menuduhnya bahwa dia adalah pencurinya. Cepat katakan. Oke, katakan lu cewek aja Mas lah. Yang menuduh saya mencuri. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Tabulga. Namanya aja Double ini ya. Ya, tukang fitnah. Nah, Panggil namaku yang benar. siapa namamu? Katakan. Alah, Double. Double lah, sama aja double-nya. Apakah Tuhan yakin? Yakin! Kamu menantang yuk? Cepat katakan yang sejujurnya. Kami terlatih untuk menangani hal seperti ini. Tunggu tadi, makhluk apa sih maksudnya? Saya ingin membersihkan semua kecahayaan. Lantas tujuannya apa kau memberikan pada manusia ini? Sedikit banyak tebu. Ya saya tanya kenapa kau tanamkan pada manusia ini? Mas itu jelas Kau aja Mas. ingin Suruh mati bawa pulang lama atau tuh. kau menjelaskan semuanya? Sebentar. Biar saya tahu. Biar saya tahu. Biar saya tahu. Anak itu
Saya membersihkan pusaka yang ada di sebelah kanan. Dan pusaka lainnya selalu kosong. Dengan pikiran saya akan membersihkan di tempat yang lebih aman. Bisanya kamu. Tiba-tiba, pusakanya jatuh. Dan mungkin saja manusia ini yang mengambil. Dia tidak mengambil, tidak ada satu garis tangannya pun yang masuk ke dalam pusaka ini. Lucu kamu lucu. Ya saya tanya, apa tujuan sebenarnya? Cepat katakan. Katakan itu. Pengkhianatan ini dari Bragamaya ini. Kau akan mati sekarang juga. Wah, keluarin aja dari Bragamaya itu, Mas. Sudah. Usus ngelawan kok. Gimana, Ki? Kunci dia. Baik. Satu tembakan terkunci gak? Allah la 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 la. Anakku sudah mencuri sesuatu di Bragamaya. Lih, Mas. Ah! Mas. Subhanallah. Dipotong apa? Anjir langsung lu. Lah. Kau keluar dari Bragamaya dan tidak akan pernah bisa kembali masuk ke dalam. Lah, Mas. Ini jambangku. Peraturan tetaplah peraturan. Yang melanggar akan mendapat hukuman. Benar-benar banyak terima kasih. Itu tadi dipotong Dari tangan. kejadian ini setidaknya saya tahu ada makhluk yang berkhianat dari kalangan kami. Maafkan saya bikin keributan di sana ya. Saya minta maaf. Salam untuk pemimpin yang ada di Bragamaya. Maafkan kami. Kami hanyalah Al-Qodjo. Jika ada kesalahan, itu kembali kepada hakim dan jaksa. Untuk pusaka ini akan saya bawa pulang. Silahkan. Itu buat saya sih, yuk. Mas. Kenapa kau diam? Daun! Daun sel. Gomelin boy. Jangan ngomel-ngomel lo, cepet tua lo nanti lo. Ini pergi apa, Mas? Buat saya malah buang-buang. Baiklah, saya pamit. Apa kamu sih lo? Maafkan kami. Salam dari Bragamaya. Salam. Salam dari tim kasek. Baik, teman-teman, Seperti campur gue. kita mau menuju ke tempat terakhir yang prosesi pemandian dari si Mulet. Kok? Malah tiba-tiba ada surat penangkapan. Kamu apa kok? Pusaka Kujang Kobra, teman-teman. Itu ternyata di sini terbukti bahwasanya di sini ada pengkhianatan dari gudang pusaka Bragamaya, teman-teman. Siapa itu tadi namanya loh? Mungkin kita akan lanjut lagi, teman-teman. Ini perjalanan masih lumayan jauh. Ya, kami istirahat dulu, teman-teman. Kalian mungkin pamit, kita lanjut nanti malam atau bagaimana ya. Ini sudah sangat dingin. Juga ini udah jam 11 siang, teman-teman. Ini masih mendung banget. Dingin boy. Turut ya, Mas. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om. Swastiastu. Mas, jalan tidak dari apa, Mas? Bocah gemblung apa? Wis digawe lunga. Buk, tadi. Tadi mbak ayo slep nana slepuran kono ora.